هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua kalinya tak lupa salawat sertakan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya lah kita bisa menikmati agama Islam ini. Di sini kami selaku khatib ingin menyampaikan ilmu, yaitu menggapai puasa yang barokah. Puasa secara bahasa yaitu al-imsak, yang artinya menahan, dan secara istilah al-imsaku 'anil ma'kulat wal mashrubat wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatil maksusah. Menahan dari rasa lapar dan rasa haus, dan juga berhubungan antara suami dengan istri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Setiap mukmin menginginkan ibadah puasanya ibadah yang barokah. Barokah yang artinya bertambahnya kebaikan, yaitu ziyadatul khair. Dengan demikian, puasa yang barokah adalah puasa yang mendatangkan banyak kebaikan. Entah itu meningkatnya iman, kesabaran, keikhlasan, ataupun pengampunan dan pahala, dan dihindarkan dari azab neraka. Agar bisa menyampai puasa yang penuh kebaikan ini, maka syaratnya puasa itu harus dilandasi dengan puasa karena iman dan puasa karena ihtisaban. Puasa karena iman maksudnya adalah puasa yang benar-benar ikhlas karena Allah dan puasa yang meningkatkan keimanan dalam dirinya. Oleh karena itu, puasa harus mengerjakan amal-amal yang meningkatkan keimanan. Di antara hal-hal yang meningkatkan keimanan kita adalah yang pertama, mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu adalah pintu dari iman dan amal. Karena itu, ilmu memiliki faidah yang teramat besar bagi kuatnya iman seseorang. Siapa yang cinta ilmu akan diberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan memahamkan dia dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang yang tidak cinta dengan ilmu agama, maka hal itu melemahkan imannya. Sebuah ungkapan bahasa Arab menyebutkan al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya yang memberi hidayah. Puasa yang barokah haruslah puasa yang didasari dengan ilmu dan puasa yang diisi dengan banyak pengajian ilmu. Yang kedua yaitu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Agar puasa kita bertambah barokah, maka kita isi bulan-bulan ini dengan banyak membaca Al-Quran ataupun mentadaburi tafsirannya. Dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran,
maka akan bertambah imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, niscaya bertambahlah keimanan mereka dan hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bahkan di bulan Ramadan, malaikat Jibril sering mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajak mentadarus Al-Quran. Karena itu, jika kita ingin puasa kita barokah, maka hendaknya kita banyak membaca dan mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa kana Jibrilu yulqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi di setiap malam Ramadan lalu mengajaknya mentadarus Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu mengamalkan amalan-amalan soleh. Puasa Ramadan harusnya kita isi dengan banyaknya amalan-amalan soleh, baik amalan yang bersifat qobliyah, amalan lisan maupun amalan badan. Di antara amalan-amalan hati adalah ikhlas, sabar, tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sabru diyaun." Sabar itu bagaikan cahaya. Hadis riwayat Muslim. Di antara amal-amalan lisan adalah mengucapkan kalimat zikir, menasihati yang baik ataupun berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbul kalami ilallahi arba'u Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4, yaitu Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha besar, tidak akan memudaratkan dengan yang mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, bulan Ramadan harus diisi dengan mengamalkan amalan-amalan badan seperti sedekah, qiyamul Ramadan, salat tahajud, dan tadarus ataupun membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah apakah yang paling utama itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah bahkan pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Qila fa ayyu sadaqati afdalu?" Qala sadaqatun fi Ramadan. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah diantaranya cara menggapai puasa yang barokah, yakni puasa yang didasari dengan iman kepada Allah dan percaya kepadanya. Bulan Ramadan yang diisi dengan mengkaji ilmu-ilmu agama maupun diisi dengan membaca Al-Quran ataupun mentadaburi ayat-ayatnya, serta diisi dengan mengamalkan amalan-amalan soleh, yaitu istighfar, bersedekah ataupun melakukan qiyamul lail di malam hari. Maka dari itu, berhubung ini bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan amalan-amalan soleh kita, karena amalan soleh itu bisa menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Mungkin ini saja dari kami. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Apabila ada baiknya, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.